Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. Sholat sama sholat, tapi orang-orang kaya bisa sodakoh, kita nggak bisa sodakoh. Sodakoh duit, kalau senyum kita sodakoh, yang kaya juga senyum loh, yang kaya juga senyum. Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik. Tapi mereka ngeluarkan duit banyak, kita nggak punya ya Rasulullah. Solusinya buat apa buat kami ini? Termasuk cara yang terbaik dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Ghazali rahimahullah dan kitab-kitab yang lain dikatakan orang-orang soleh terdahulu kalau sedekah tidak pernah meletakkan tangannya di atas. Jadi kalau sedekah selalu meletakkan tangannya di bawah. Yang diberi yang disuruh ngambil dari atas. Maka ditanya sama yang memperhatikan, ini orang-orang soleh ini kalau sedekah kok nggak begini ya, tapi begini. Dijawab, iya, saya nggak pengen dia jadi rendah karena saya. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saya pengen dia yang lebih mulia. Saya pengen dia lebih mulia. Karena sebetulnya karena dia saya jadi mulia. Jadi nggak ada sombong sama sekali. Jadi betul-betul hatinya itu ditata ketika sedekah. Makanya banyak orang yang ngeluh, saya udah sedekah, tapi kok hidup masih amburadul. Nah ini kalimatmu udah menunjukkan kalau sedekahmu salah. Nggak ikhlas. Jadi ikhlas itu memberikan sedekah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan tidak ikhlas ini, ada kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika dimintain sedekah. Misalnya dikasih gitu untuk bantu uang duka buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini biasanya ada yang nulis seikhlas saya ya, seikhlasnya. Seikhlasnya ya sedikit. Seikhlasnya itu sama dengan gitu. Padahal seikhlasnya artinya yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau untuk Allah masa yang sedikit. Makanya kalau saya ngomong sama teman-teman nggak usah ikhlas, riya saja. Saya nggak terima yang ikhlas, terimanya yang riya, ujub, pamer gitu. Yang penting banyak. Kamu kalau sedekah seperti itu, sama orang yang suka ngomong seikhlasnya saja. Tapi sedekah kamu 1 sen itu akan besar kalau betul-betul kamu punyanya itu. Kamu tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditujukan untuk orang lain. Masalah ikhlas yang tahu hanya Allah sama kamu. Tapi kalau kamu mau kasih orang untuk Allah Ta'ala, jangan kalimat seikhlasnya mengganti kalimat sedikitnya. Ya, ikhlas gak perlu diucapkan, kamu beri usahakan semampumu sebanyak mungkin, karena itu bukan untuk dia, tapi untuk kemudian perlu diingat, jangan memaksakan diri. Ini kadang kalau belajarnya nggak tuntas, semua pengajian, istrinya bingung, semua dijual. Ya, semua dijual. Nggak seperti itu. Jadi sedekah ini bukan kemudian habis-habisan dibuang, semua dijual, tidak. Allah nggak suka kalau umatnya Nabi SAW itu memaksakan diri. Ana wa khiyar umati bur'an minat takalluf. Aku dan umatku yang baik-baik, kata Nabi SAW, itu sifatnya tidak memaksakan diri. Contoh misalnya, buat acara tahlilan atau pengajian. Kalau punyanya air putih, ya keluarkan air putih. Tapi kalau kamu bisa beri susu, ya beri susu. Kalau bisanya nyuguhinnya itu telur ayam, ya telur ayam. Kalau kamu bisa suguhinnya itu kambing, ya kamu suguhin kambing. Artinya, jangan mubadzir, jangan pelit, semampumu. Ya, semampumu. Allah melihat niatmu, bukan yang kamu keluarkan. Yang dilihat adalah niatmu. Lah kalau tahu memang istrinya masih punya kebutuhan, anaknya ada kebutuhan, jangan semuanya diajak, kamu siap miskin ya, rezeki dari Allah itu. Ya enggak begitu. Ya rezeki memang dari Allah Ta'ala, tapi Allah memberikan aturan, dia memberikan aturan. Kecuali kalau memang manusianya satu keluarga, memang sifatnya seperti itu. Contoh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian bawa harta yang banyak disedekahkan kepada Nabi SAW. Maka Rasul nanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nih selalu Nabi SAW nanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab, ya Rasulullah, saya tinggalkan separuh harta saya untuk keluarga saya. Rasulullah senang. Artinya keluarganya Sayyidina Umar nggak akan jadi bingung ya.
cukup, separuh harta masih ada gitu, walaupun yang separuh sedekahkan. Datang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang kedudukannya tertinggi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang kemudian bawa harta banyak. Ditanya sama Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan di rumah untuk keluargamu? Jawabannya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Artinya semua harta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, disitulah tampak kelebihannya Abu Bakar dibanding Umar. Walaupun Sayyidina Umar ini sangat mulia, Sayyidina Abu Bakar jauh lebih mulia. Bukan Sayyidina Umar nggak berani menghabiskan duitnya, ya Sayyidina Umar ya berani menghabiskan duitnya. Tetapi membuat satu rumah kompak itu tidak mudah. Sayyidina Abu Bakar sudah bisa membuat seisi rumahnya, itu hatinya nggak ada keluh kesah. Jadi kalau nggak punya duit ya nggak masalah. Minum air aja siap, nggak ada keluh kesah. Minum air sama minum jus itu sama. Ya, punya sama nggak punya itu sama. Kalau satu keluarga udah seperti itu, habiskan hartamu di jalan Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau baru gajimu terlambat, datang saja udah muring-muring yang di rumah. Ya, istri udah protes, ini kok gajinya terlambat. Anak udah bingung gimana nih bayar sekolah ayah. Kemudian untuk pembantu kamu juga belum kamu siapkan, ya jangan kamu habiskan hartamu seperti itu. Memberikan harta ini kepada istri ya sedekah, memberikan harta kepada anak itu juga sedekah, memberikan harta kepada ART itu juga sedekah. Makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah, itu juga sedekah. Tapi kalau kamu bisa ajak semuanya sedekah, nah itu luar biasa. Nah ini yang apa namanya perlu digarisbawahi di akhir zaman ini ya. Agar sedekahnya barokah. Alhamdulillah. Lanjut. Bismillah. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dan menerimanya dengan tangannya Allah, ya sama tadi ya. Kemudian dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngasih, akan banyak orang salah ketika sedekah nunggu hari meninggal dunia. Akhirnya jadi ahli waris kan, ahli waris. Innamal amalu biniat, orang bilang kan udah niat. Nah, jangan salah, niat itu ada definisinya. Kalau bilang nanti saya Jumat mau sedekah, itu baru angan-angan. Kalau udah buat cek, cairnya hari Jumat, nah itu namanya sudah niat. Itu namanya sudah niat. Sebentar. Santai dulu. Nah. Udah nyambung kawan-kawan? Ya, saya lanjutkan. Ya. Banyak orang yang sedekahnya ditunda sampai Jumat, ya karena hari yang mulia, sampai Kamis, hari diangkatnya amal. Nunggu hari Senin, hari lahirnya Nabi SAW. Betul itu hari mulia, tapi sedekah itu mulianya bukan karena hari. Jadi sedekah itu mulia bukan karena hari. Sedekah itu mulia karena kebutuhannya. Kebutuhan kita. Nah, kita butuh diampuninya kapan? Nah, kalau kita butuh diampuni hari Jumat, ya silakan. Ya, sedekah hari Jumat. Kalau kita butuh ampunannya sekarang, ya sedekahnya sekarang. Lah bagaimana sedekah itu akan jadi bernilai yang luar biasa? Dikatakan oleh Nabi SAW, antas sahih syahih. Ketika ditanya Nabi SAW sedekah yang paling besar pahalanya seperti apa? Dijawab, antas sahih syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan sehat, kemudian pelit terhadap harta itu, berat mengeluarkannya. Kenapa berat mengeluarkannya? Memang ekonominya pas-pasan. Takhshal faqra, kamu takut nanti kalau disedekahkan habis uangnya. Ta'mulul ghina, dan masih punya keinginan nabung biar punya duit banyak. Dalam kondisi yang seperti itu, sehat, uangnya pas-pasan, pengen nabung, kok sedekah. Itu sedekah yang luar biasa, pahalanya besar. Nah kalau orang sakit sedekah biasa. Kenapa? Pengen sembuh. Ya saya sakit, saya sedekah gitu. Pengen sembuh, bagus, ya itu bagus. Tapi pahalanya biasa. Nah, ketika ada seseorang yang dia itu dalam keadaan kaya raya, duitnya banyak. Orang yang duitnya banyak sedekah, ya bagus, tapi biasa saja. Namanya uangnya banyak. Bukan suatu yang istimewa. Tapi kalau orang yang uangnya pas-pasan, dia sedekah kan luar biasa. Dia lagi nabung ini, pengen nanti untuk beli rumah. Kok tahu-tahu tiba-tiba tetangganya mau bayar sewa rumah nggak punya. Cerita sama dia, wah ini ya doakan saya dapat rezeki. Kalau enggak nih diusir ini seminggu lagi. Lu kenapa? Kontrakan ini loh belum kebayar. Oh insya Allah dapat rezeki insya Allah. Terus dia ingat, saya punya tabungan ini. Ya
tabungan untuk beli rumah. Udah nabungnya mungkin puluhan tahun, ya nabungnya puluhan tahun, dapatnya nggak seberapa. Tapi dia cita-cita ini untuk apa namanya beli rumah. Ingat tetangganya seperti itu, diambil semua kasih ke tetangga. Nih dah, nggak usah pusing kamu nih, bayar tuh kontrakan rumah. Itu sedekah yang terbaik, karena memang orangnya pas-pasan. Nah kalau kita lebih bagus ya, tapi bukan pahala yang terbaik. Nah terus gimana caranya? Dalam keadaan lebih kita bisa dapat pahala yang terbaik. Solusinya gimana? Kan kita nggak mau nunggu miskin dulu toh. Untuk dapat pahala yang terbaik, yuk kita miskin dulu, kan enggak toh ya? Gimana caranya kita dalam keadaan lebih, tapi kita dapat pahala yang terbaik? Ya kita sedekahkan yang kita berat mengeluarkannya. Mengeluarkannya itu berat. Nyedekahin, ya dikasihkan pada orang yang pernah musuhin kita. Orang yang pernah musuhin kita, usahanya jatuh. Jatuh miskin misalnya. Masya Allah. Itu insya Allah kalau kita sedekah ke dia, pahalanya lipat-lipat. Kenapa? Karena nafsu kita ngelawan. Syukurin. Kualat saya. Kalau kata orang Jawa Tengah gitu, kualat. Jawa Timur ya, kualat. Kena apa itu? Tuah ya. Itu kena tuah saya itu. Makanya dia jatuh miskin. Terhadap orang yang seperti ini, sedekahin. Dibantu. Sungguh-sungguh batunya ikhlas ditala. Ini pahalanya luar biasa. Jadi harus kita pintar ngelola sedekahnya. Terus kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Ya kepada kerabat. Banyak orang nyumbang yayasan sana, ya panti sana, majelis sana. Bibiknya sendiri butuh duit gak dikasih. Keponakannya butuh modal kerja gak dikasih. Lebih utama dia bantu keponakannya, biar keponakannya jadi orang yang besar. Dia bantu bibiknya, gak minta. Ini sedekahnya pahalanya akan jauh luar biasa. Dibandingkan sedekah yang gak jelas. Ya sedekah gak jelas. Kemudian orang sakit. Orang sakit butuh sehat. Kitanya sehat, tapi ada orang sakit butuh sehat. Kalau dia dioperasi, menurut medis, insya Allah sehat. Biayanya besar. Sedekah pada orang itu sekali lebih baik daripada sedekah ribuan kali pada orang lain yang gak jelas. Sekali pada orang itu, duitnya gede yang kita keluarkan, tapi jelas itu. Menyelamatkan nyawa seseorang. Menyelamatkan nyawa, pahalanya nyawa kita akan diselamatkan sama Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Itu akan besar. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang menarik itu ternyata orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu iri sama orang-orang kaya. Karena orang-orang kayanya ahli sedekah, orang miskinnya nggak ada yang disedekahkan. Jadi udah miskin tingkat paling pol. Sahabat itu kalau udah miskinnya tingkat paling pol. Datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. Sholat sama sholat, tapi orang-orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Sedekah duit, kalau senyum kita sedekah, yang kaya juga senyum loh, Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik. Tapi mereka ngeluarkan duit banyak, kita nggak punya ya Rasulullah. Solusinya buat apa buat kami ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kalau habis sholat ucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup dengan La ilallah sampai akhir, maka itu kamu akan mengalahkan orang-orang kaya yang ahli sedekah. Akhirnya habis sholat nih yang miskin nih sahabat baca itu Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah yang kaya dengar, itu kok yang miskin dapat zikir khusus ini ya. Yang kaya ikut juga Subhanallah, Subhanallah ya. Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya laporan lagi, ya Rasulullah, ini yang kaya curang nih. Kenapa? Ini sudah duitnya banyak, zikir kita juga direbut sama mereka. Maka Nabi tersebut dan mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Orang kaya yang model begitu memang orang istimewa. Itu pilihannya Allah Ta'ala. Udah duitnya banyak, zikirnya rajin, sholatnya bagus, ilmunya banyak. Ini memang orang langka. Ini pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kamu terima karunia Allah dalam kondisi punya ekonomi yang pas-pasan, bisa sabar, bisa syukur, bisa zikir, pangkatmu ya tingginya luar biasa. Tapi memang ini teman-temanmu yang kaya ini bukan sembarang orang. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah buat kita ya termasuk itu diantara untuk menambal kekalahan kita sama orang-orang yang punya sedekah yang luar biasa. Ya zikirnya diperbanyak, kemudian sedekahnya pada orang yang tepat. Dan jangan pernah merasa sudah lebih baik daripada yang disedekahi.